semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog dadakan setelah pertandingan Indonesia melawan Thailand yang cukup mengejutkan dan cukup mendebarkan. Mengapa? Karena pelatih utama dari Thailand sejak awal begitu pede mereka memainkan pelapis kedua mereka. Ada sih di sana Tanacha yang memang bermain di Liga Korea. Namun ternyata di luar perkiraan pemain Indonesia lebih enjoy mainnya tanpa beban, nothing tulus, dan akhirnya pemain Indonesia bisa mengalahkan di set yang pertama dengan skor 25-22. Sampai di set yang kedua pun gitu kan, Thailand masih nyaman dengan pemain lapis kedua. Tapi ingat ya teman-teman, walaupun mereka pemain lapis kedua, namun ada beberapa dari pemain dari Thailand ini adalah pemain yang bermain juga di SV League Jepang. Mereka boleh pelapis kedua tapi mereka main di SV League juga, dan masih ada Tanacha di sana, dan akhirnya mereka bisa menang di set yang kedua dengan 15-25. Nah, baru di set ketiga ya terjadi perlawanan yang luar biasa dari pemain Indonesia dan hampir menang beberapa poin. Namun di saat-saat kritis ini pelatih kepalanya Thailand melihat ini nggak bisa dibiarkan ini, kalau Indonesia menang akan ada 5 set. Masuklah yang namanya Pornpun dan juga Pimpin Jaya. Kita tahu Pimpin Jaya ini dari usia muda sudah melewati masa keemasan, sampai sekarang dia itu sudah membela Thailand, sudah banyak banget pengalamannya. Belum lagi Pornpun, setter andalan, MVP-nya di salah satu liga di Amerika Serikat. Dan mereka akhirnya bisa menang walaupun dengan susah payah 25-27. Aduh, dan set yang keempat seperti itu juga Indonesia sempat unggul beberapa poin, akhirnya bisa dikejar dan akhirnya ditutup dengan kemenangan dari Thailand 12-25. Memang faktor pengalaman, jam terbang, dan juga kekompakan itu, tim itu penting banget ya. Kita lihat pembeda banget, Pornpun masuk, bola-bolanya itu enak banget, nyaman banget buat para pemain Thailand ya, untuk menciptakan poin-poin. Pimpin Jaya bisa membawa tim moralnya menjadi semangat, dan akhirnya dengan skillnya yang luar biasa, dia bisa memimpin Thailand untuk bisa mengalahkan Indonesia 3-1. Tapi kalau misalnya Thailand masih dengan pemain-pemain lapis kedua mereka, Pimpin Jaya, Pornpun tidak masuk gitu kan, bisa jadi Indonesia bisa memberikan perlawanan, kalaupun kalah 3-2 ataupun menang 3-2. Namun itulah, segala sesuatu kan tergantung dengan strategi pelatih, dan memang kita harus akui pemain Indonesia kalah pengalaman dan juga kalah jam terbang ya. Kalau pemain kita kan hanya level Pro Liga saja, belum ada satupun yang abroad ke luar negeri, itu dia. Tapi kalau secara skill sebenarnya pemain Indonesia bisa gitu kan, bisa melawan Thailand. Cuma memang pengalaman, kemudian bagaimana caranya mentalnya itu bisa terbangun di saat-saat kritis. Nah, kelemahan dari pemain kita ketika sudah tertinggal jauh gitu ya, tidak berusaha untuk bangkit, kalaupun berusaha itu susahnya minta ampun, dan tidak bisa bangkit dari poin-poin kritis tersebut. Sementara Thailand bisa, mereka tertinggal 3-4 poin, mereka bisa membalikkan keadaan dan akhirnya mereka bisa menang. Dan ini sama halnya terjadi ketika Thailand melawan Filipina. Thailand juga sempat dikejutkan oleh Filipina yang tidak mudah untuk dikalahkan. Namun balik lagi, pengalaman jam terbang dari pemain-pemain Thailand itu gak bisa dibohongi ya. Sekelas VNL, walaupun mereka pelapis kedua, namun mereka dimainkan juga di VNL walaupun tidak banyak ya jam bermain mereka, dan ini memang tidak bisa dianggap enteng. Jadi kalau bilang iyalah gitu, coba pemain lapis kedua Thailand main, mungkin Indonesia bisa menang, tapi ya itu belum tentu juga. Walaupun mungkin kita melihat tadi itu pemain Indonesia memang nothing tulus gitu, tapi memang balik lagi pengalaman dan skill itu tidak bisa dibohongi. Nah, ada yang bertanya kemana Mega? Nah, sepertinya saya nggak tahu, Mega mungkin masih diistirahatkan, masih recovery, karena untuk persiapan besok itu adalah pertandingan yang sangat penting sekali. Indonesia melawan Filipina, siapapun yang menang, skornya berapapun, akan memperebutkan posisi ketiga di leg 1 CV League. Dan kalau ini udah menang, besar kemungkinan di leg kedua nanti Indonesia bisa semakin pede dan bisa mengamankan 1 tiket di AFC
Nation Cup 2026. Dan insya Allah mudah-mudahan saja besok mereka bisa all out, mainnya tanpa beban gitu, lebih kompak lagi, nothing tulus, dan Mega bisa bermain melawan Filipina yang notabene ya skill mereka 11-12 lah bareng sama Indonesia ya, dan mudah-mudahan saja besok itu Indonesia bisa memberikan permainan yang terbaik mereka dan Mega pun bisa bermain dengan menit yang lebih banyak. Oke, itu dia. Mau kesel, mau marah, nggak bisa ya teman-teman ya, karena memang kita harus akui kemampuan pemain Indonesia memang sudah tahapnya memang seperti itu. Lemah kita adalah pemain kita tidak ada yang abroad ke luar negeri, skill dan pengalaman mereka belum terlatih, dan masih banyak lagi hal-hal lain ketika mereka disatukan menjadi tim, chemistry-nya masih belum begitu terbentuk. Kalau ngomongin skill Indonesia itu nggak kalah kok sama negara-negara lain, tapi itulah ketika mereka di bawah tekanan, ketika mereka error gitu kan, middle blocker gak jalan, udah pasti mereka kalah. Nah, kelemahan-kelemahan itulah yang mungkin terus dievaluasi, dan mudah-mudahan saja ke depan ada pemain-pemain Indonesia yang bisa abroad ke luar negeri ya. Melihat penampilan kali ini sepertinya Arcela itu bisa gitu kan, kemudian si Caca bisa main ke luar negeri, minimal di negara ASEAN. Mereka bisa main ke sana. Mudah-mudahan saja ada peluang ya buat pemain-pemain Indonesia untuk abroad di liganya Vietnam atau liganya Thailand, dan itu terbuka lebar buat mereka. Oke lah, kalau kayak gitu kita doakan Indonesia bisa menang melawan Filipina nanti dan bisa menduduki peringkat ketiga, paling tidak mengamankan posisi Indonesia untuk mendapatkan satu tiket di FEC Nation Cup 2026 yang akan datang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe ya, minta tolong di like, di share, di komen vlog kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.